kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang kami rasakan hingga pada saat hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Kurang keras dikit lagi. Shalom bagi kita semua. Luar biasa. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini tertulis di Mazmur pasal yang keempat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita baca secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Kita bersama-sama. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita merayakan Minggu Misericordias Domini, yang berarti nyanyikanlah kasih setia Allah. Seperti pemazmur, kalau kami bilang pemazmur artinya saya berkata Daud di situ. Pemazmur yang melihat kuasa dan penyertaan Allah di dalam hidupnya. Si Daud yang merasakan penyertaan Tuhan sejak dia hidup hingga pada masa tuanya juga dia disertai oleh Tuhan. Sehingga kita dapat merasakan bahwa Tuhan juga menyertai kehidupan kita, kehidupan orang-orang yang percaya, karena sering sekali kehidupan orang percaya berada di dalam keadaan yang sulit. Jadi kalau sudah kita baca tadi Mazmur 4 ini, maka kita lihat pergumulan kehidupan dari Daud ketika dia menjadi raja, dan pada waktunya dia akan berhenti menjadi seorang raja, dia mendapat pergumulan yang luar biasa. Pergumulan ini ternyata ia dapat dari keluarganya. Pergumulan yang dia hadapi berasal dari keluarganya sendiri. Jadi anaknya yang bernama Absalom pada waktu itu membunuh saudaranya yang bernama Amnon, karena si Amnon ini telah menodai adik si Absalom. Dia marah besar. Kemudian dia bertujuan di dalam marahnya, di dalam kemarahannya,
dia mengambil keputusan untuk membunuh si Amnon. Amnon ini adalah saudaranya juga yang berasal dari ibu yang berbeda. Ternyata si Daud juga memiliki istri lebih dari satu. Jadi kalau saya tanya dulu Par Guru Malua, saya tes. Ada berapa istri Raja Daud? Ada tuh? Jawab. Ada tuh? 8. Ada 8 istri Daud. Jadi kalau renungan kami di remaja pada waktu itu, orang-orang yang bermain-main di dalam pendidikannya akan mudah berada di dalam pencobaan. Hari ini dicobai dan tercobai ternyata. Mungkin ada beberapa tadi yang menjawab 8, ya kan? Ternyata luar biasa. Ada rupanya Par Guru Malua yang menjawab dengan benar. Itulah yang dirasakan oleh Daud ketika di masa pensiunnya menjadi seorang raja. Ia mendapat pergumulan yang luar biasa dari keluarganya sendiri. Kemudian amarahnya muncul. Kemarahan Daud itu muncul sehingga Absalom menjadi takut dan dia melarikan diri agar tidak dibunuh si Daud. Absalom pergi meninggalkan Daud dan selama 3 tahun Absalom telah meninggalkan Raja Daud. Tetapi Absalom mendengar bahwa Raja Daud sudah mulai tenang hatinya, dia sudah hilang amarahnya, muncullah Absalom di tengah-tengah Daud. Pada waktu itu Daud masih berpikir siapa yang menjadi raja atas Israel. Kemudian ternyata Absalom datang dengan kemarahan karena dia mendengar bahwa bukan dirinya yang dipilih untuk menjadi raja. Kemarahan Absalom ternyata menjadi petaka bagi keluarga Daud. Ketika Daud mengetahui pemberontakan-pemberontakan ini, ia tidak mau memutuskan untuk melakukan apapun sehingga dia mengambil tempat yang aman untuk dia menenangkan dirinya. Jadi kalau Daud juga di dalam keadaan marahnya dia mau memutuskan sesuatu, pasti juga akan ada sesuatu yang salah yang dia lakukan. Itulah yang terjadi pada saat itu. Bukan hanya Absalom. Orang-orang kalau kita baca di ayat yang ketiga, kemuliaan Daud dinodai oleh orang-orang yang mencintai kesia-siaan. Jadi orang yang mencintai kesia-siaan ini sering sekali hidup di dalam dosa dengan menyindir, menjatuhkan orang lain dan segala macam. Inilah yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudari yang terkasih. Ketika kita memulai pertobatan kita merubah diri kita untuk menjadi lebih baik, sering sekali kawan yang di samping kita mengajak kita untuk tidak bertahan di dalam pertobatan itu. Jadi sering sekali kita sesuatu yang sia-sia itu berasal dari samping kita, ya kan? Tapi saya rasa di samping kalian tidak ada ya. Saya rasa itu tidak ada. Orang yang menyombongkan diri dengan tingkahnya yang luar biasa di dalam hal kenakalan, ketika dia melihat saudara dan atau sesamanya melakukan pertobatan, memulai pertobatan, sering sekali mereka hadir di tengah-tengah kita yang sudah mau bertobat, sehingga kita juga bisa saja terpengaruh sehingga pertobatan itu tidak terjadi. Itulah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk mengatasi masalah ini Daud sangat bijaksana. Ketika di dalam amarahnya yang sudah berada tinggi, amarah yang luar biasa, tetapi dia tidak memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia pergi mencari tempat yang baik di mana dia bisa bertemu dengan Allah di dalam doanya, sehingga dia beroleh sukacita. Ketika dia, kalau kita pikirkanlah, dia marah pada saat itu dan membuat keputusan larut di dalam amarahnya, maka sukacita itu tetap tidak dia rasakan pada saat itu. Tetapi dia bijak, dia mencari satu tempat dan dia merasakan sukacita itu bersama Tuhan.
Jadi apa yang bisa kita lihat dari cerita Daud ini, saudara-saudari yang terkasih, bahwa ketika kamu di dalam kemarahanmu, jangan pernah bertindak atau memutuskan sesuatu untuk kamu lakukan di dalam kehidupanmu. Jadi kalau ahli psikolog berkata, menunjukkan bahwa kemarahan itu, rasa marah itu, sering sekali ketika kita marah, kita melakukan kesalahan. Karena kemarahan menyebabkan kurang mampunya kita di dalam mengendalikan diri dan menilai dengan objektif. Jadi seorang psikolog juga berkata seperti itu, ketika kita di dalam keadaan yang marah, maka keputusan-keputusan yang kita buat tentu menjadi dosa bagi diri kita. Itulah yang dirasakan oleh Daud. Ia takut ketika di dalam amarahnya dia bertindak, sehingga amarah itu membuat dia berdosa. Jadi kalau kita sering membaca berita, mungkin sering sekali orang marah atau cemburu atau sakit hati, itu langsung mengambil keputusan dia. Dilihatnya langsung dibacoknya kepalanya. Hari itu juga. Itu sering sekali muncul di dalam berita. Diribut cowok lain ceweknya. Hari itu juga terpenggal kepalanya di situ. Itu yang terjadi, apalagi di kalangan kita sebagai pemuda-pemudi Kristen. Itu sering terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasi amarah. Jadi ketika kita sudah mendengar ini, mendengar cerita Daud, bahwa kita tahu ternyata kalau kita marah, kita bertindak, ternyata dosa yang terjadi. Bukan suatu sukacita yang terjadi, bukan menyenangkan hati Tuhan yang terjadi. Itulah yang terjadi ketika kita berada di dalam hati yang penuh dengan amarah. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita harus menyadari bahwa siapapun memang juga akan mengalami kemarahan, rasa sakit hati dan segala macam. Akan tetapi jangan amarahmu menguasai dirimu. Jangan amarahmu, emosimu, rasa sakit hati menguasai dirimu. Jadi kalau di dalam perikop kita itu doa pada malam hari. Kenapa kita harus berdoa pada malam hari? Agar kita ketika tidur itu tidak ada terganggu dari pikiran, tidak terganggu dengan pikiran, beban pikiran yang berat, sehingga di dalam tidur kita nyenyak. Jadi kalau ada kawan-kawan yang sulit untuk tidur, ternyata juga itu berasal dari pikiran. Lain hal kalau ada penyakitnya, kan? Ternyata kalau kita menyadari amarah-amarah, kemarahan yang ada di dalam diri kita, tidak ada hal yang positif yang bisa kita terima dari hal tersebut. Maka sekali lagi saudara-saudari terkasih, jangan dipengaruhi dan dikuasai oleh amarahmu. Ada satu ilustrasi yang saya buat untuk menjelaskan ini, sehingga mungkin bisa mempermudah kita untuk memahami. Seperti dua botol minuman yang berisi soda, minuman yang bersoda. Ketika satu botol ini kita aduk-aduk, lalu kita buka tutupnya, maka isinya akan tumpah. Ketika botol yang kedua kita aduk-aduk, tetapi kita tunggu sebentar, sejenak, lalu kita buka, airnya tidak akan jatuh. Lalu apa yang bisa kita dapatkan dari ilustrasi ini? Ternyata ketika kita mengambil keputusan di dalam hati yang tidak tenang, hati yang penuh dengan amarah, banyak kesia-siaan yang terjadi. Akan tetapi seperti botol yang kedua, ketika kita mencari ketenangan sejenak, mencari tempat sejenak untuk meredakan amarah, maka hal yang sia-sia itu tidak terjadi. Jadi kalau dibilang bagaimana cara menenangkan diri, tentu kita punya perspektif masing-masing, atau dengan sendiri mungkin me time,
memberi waktu untuk sendiri, atau gabung ke dalam persekutuan-persekutuan yang ada, seperti persekutuan Naposo kan. Jadi siapa yang belum bergabung Naposo, bergabunglah. Di sini ditemukan sukacita yang luar biasa, ya kan? Bergabunglah. Siapa yang remaja yang belum bergabung ke remaja, bergabunglah. Di situ penuh sukacita di tempat remaja, ya kan? Nah, ketika kita mencari dan mengatasi amarah itu, kita mencari ketenangan, maka pribadimu justru lebih mengetahui apa yang kamu butuhkan. Akan tetapi jangan tersesat di dalam pengertianmu sendiri. Maka berlandaskan firman Tuhan, kamu bisa menentukan apa yang baik di dalam dirimu. Kemudian biarlah Allah yang bekerja di dalam dirimu, biarlah Dia yang berkarya, karena masalah yang kita hadapi tidak melampaui kuasa Tuhan. Tetap di dalam pengakuan oleh penyembahan yang setia, pengakuan kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat lagi media sosial kita, sudah muncul ajaran-ajaran yang baru, ajaran-ajaran yang mungkin bisa diterima logika, tetapi iman kita menolak itu. Kekristenan progresif yang semakin mulai menjalar di dalam pikiran masing-masing orang sudah mulai merubah pemahaman orang tentang kekristenan. Pemikiran-pemikiran yang liberal, jadi kalau pemikiran liberal, saya diskusi waktu itu dengan sarjana hukum, dia kata pemikiran yang liberal ini adalah bebas di dalam berpendapat. Artinya orang-orang yang sudah berpikir seperti ini mulai memasuki kekristenan kita. Jadi bagaimana mungkin kamu yang bebas di dalam pikiranmu mampu menentukan kebenaran di dalam Alkitab? Bahkan Alkitab juga menjadi hal yang bukan lagi yang utama, karena mereka merasa bahwa di dalam Alkitab tidak menyentuh kehidupan kita di masa sekarang. Akan tetapi kalau kita sadari, ketika kita rajin membaca Alkitab, maka kita ketahui bahwa semua itu terjadi pada akhirnya di dalam kehidupan kita. Ketika kekristenan progresif ini mulai menjalar, Alkitab juga sudah menjawab itu. Akan hadir nabi-nabi palsu setelah Yesus. Mereka yang mengajarkan dengan logika, tidak mengakui bahwa dengan iman kepercayaan kepada Yesus tidak atau mampu untuk selamat. Ketika mereka cuma melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupannya, mengasihi sesamanya, mereka dengan percaya diri akan menerima kehidupan yang kekal. Jadi kalau kita bandingkan di dalam kehidupan kita, siapa di sini yang konsisten untuk berbuat baik di dalam kemanusiaannya? Ternyata tidak ada. Bahkan seorang ahli agama pun, orang yang belajar tinggi tentang teologi, tidak pernah mampu konsisten di dalam melakukan perbuatan baik, karena manusia terbatas kehidupannya. Maka dari itu jangan percaya diri ketika kamu melakukan yang baik, maka kamu memperoleh kehidupan yang kekal. Akan tetapi iman kepercayaan kepada Yesus itulah kehidupan yang kekal. Kemudian janganlah pelihara kemarahanmu, karena kemarahan ini, kemarahan yang hinggap di dalam diri kita, tentu menjadi alat iblis, mempermudah iblis untuk menggerakkan kehidupan kita. Jadi orang-orang yang selalu ada kemarahan di dalam dirinya, ini sangat mudah dipengaruhi oleh si iblis. Tentu ini juga menolong si iblis untuk di dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian carilah Tuhan dalam keheningan, sekalipun dalam suasana yang panas, ceritakan pada Tuhan, maka Tuhan sedang mengerjakan pemulihan atas kita. Percaya tidak percaya, Tuhan menerima orang yang hidup di dalam masalah. Tuhan menerima orang yang tidak lagi sanggup mengatasi masalahnya, dan Tuhan akan memulihkannya. Maka dari itu saudara-saudari sekalian,
untuk menutup khotbah kita pada hari ini, kita diperhadapkan dengan kehidupan-kehidupan duniawi. Tentu kehidupan duniawi ini sangat menarik di dalam diri kita, karena dunia ini menawarkan hal-hal yang tentu menyenangkan hati kita. Ketika Tuhan sendiri yang menyatakan firman-Nya, itu merasa berat untuk kita lakukan, tetapi ketika duniawi menawarkan hal-hal yang menarik, kita tentu mudah untuk melakukannya. Seperti Daud yang mampu mengatasi kemarahannya, maka ketika kamu di dalam keadaan marah dan sakit hati dan segala macam dan lainnya, kamu harus bisa mengendalikan diri. Seperti doa pada malam hari, kamu meminta ketenangan, janganlah amarahmu bertahan sampai matahari terbit kembali. Amin. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh kebijaksanaan untuk mengatasi bagaimana ketika kami ada di dalam kemarahan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami di dalam keadaan marah sekalipun. Tuhan menyertai kami sehingga kami tidak berbuat dosa. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami di dalam hati yang marah, tentu kami akan melakukan sesuatu yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Bantulah kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami, sehingga kami tidak berada di jalan yang tidak Engkau kehendaki. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kami, menyertai perjalanan kami, sehingga kami dapat berkumpul dengan keluarga kami dengan keadaan yang sukacita. Banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, hapuskanlah dosa kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.